Oke, pemerhati pariwisata, lebih khususnya yang ada di Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini kita bersama dengan pimpinan Balawista Sulawesi Utara dengan Bapak Rein Samadi. Nanti kita akan tanya-tanya ke beliau apa itu Balawista, dan semoga untuk video kali ini bisa memberikan sedikit ya informasi seperti apa itu Balawista. Oke, untuk pertanyaan pertama ke Pak Rein ya, bisa dijelaskan apa itu Balawista? Baik, terima kasih. Balawista itu adalah Badan Penyelenggaraan Wisata Tirta. Jadi di sini kita lebih tupoksinya ke humanity dan safety tourism. Jadi lebih ke condong ke kemanusiaan dan ke penyelamatan turis seperti itu. Dan tupoksi kita juga adalah melakukan tindakan preventif dan tindakan repreventif. Tindakan preventif ini adalah contohnya, misalnya ketika ada wisatawan ataupun masyarakat yang berenang atau melakukan kegiatan aktivitas di daerah destinasi wisata Tirta dan terjadi laka laut, nah di situ kita bisa menolong mereka. Namun sebelumnya kita melakukan himbauan ke mereka, contoh memberikan himbauan atau arahan, saran di mana lokasi wisata Tirta tersebut, daerah tersebut forbidden. Jadi tidak bisa untuk melakukan aktivitas misalnya seperti berenang, karena nantinya akan terjadi kecelakaan atau drowning, misalnya tenggelam. Nah, tapi ketika wisatawan atau masyarakat tidak mengindahkan hal tersebut dan terjadi laka laut, nah di situ juga kita melakukan tindakan represif, yaitu melakukan tindakan penyelamatan, rescue. Oke, berarti boleh dikategorikan Balawista itu sama kayak lifeguard ya? Iya. Oke, berarti tugas-tugas lifeguard itu rescue di laut ya, dan untuk pencegahan juga, dan juga penyuluhan kepada wisatawan itu juga tugas Balawista ya? Iya, benar. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikut, jika fungsi Balawista sebagai lifeguard, bisa diberikan gambaran bagaimana efektivitas rescue di daerah pantai dengan terumbu karang. Jangan seperti kita ketahui bersama, khususnya di Manado ini andalan kita kan kayak Pulau Bunaken, Pulau Siladen, itu kan andalannya terumbu karang. Sedangkan terumbu karang itu banyak di tepian. Nah, untuk efektivitasnya dan tanggapnya itu bagaimana untuk seorang lifeguard? Kan nggak mungkin juga kan istilahnya dari pinggir laut atau pinggir pantai gitu, seorang rescue itu langsung berlari ke arah korban atau wisatawan yang mengalami masalah di laut atau sementara aktivitas laut. Nah, itu bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih. Jadi efektivitas kita untuk melakukan tindakan rescue di lokasi koral atau terumbu karang. Nah, kita ada yang namanya rescue tube. Rescue tube itu dia seperti kayak papan selancar, Pak. Nah, rescue tube ini kita berada di permukaan air. Jadi di surface, on the surface. Nah, ketika kita akan melewati karang, itu tidak akan tersentuh dengan karang karena agak jauh ininya, begitu. Jadi hanya di atas permukaan air saja kita melakukan itu. Nah, yang tentunya kita sebelum kita melakukan tindakan penyelamatan, kita udah tahu lokasi karang tersebut kan. Dan ketika terjadi drowning atau laka laut di situ, tindakan kita efektivitas kita yaitu memutar area koral tersebut, area karang tersebut, dan mencoba melakukan tindakan penyelamatan ketika koral tersebut berdekatan dengan survei permukaan air, seperti itu. Berarti memang cukup efektif ya? Iya. Soalnya kita juga walaupun rescue wisatawan, kita juga harus memperhatikan juga terumbu karang, karena untuk lebih khususnya Manado atau Pulau Bunaken dan sekitarnya itu kan memang jualan kita terumbu karang. Benar. Berarti dengan adanya papan itu mengurangi resiko ya, rusaknya terumbu karang. Iya. Oke.
Nah, untuk pertanyaan berikutnya, untuk Balawista ini hubungannya dengan kepariwisataan itu apa? Maksudnya Balawista ini apakah dia hanya berdiri sebagai rescue atau boleh dikatakan penyelamatan yang dibawa langsung ke kepolisian atau apa? Tapi ini untuk hubungannya dengan kepariwisataan itu seperti apa kira-kira? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya hubungannya sangat erat, Pak, dengan kepariwisataan. Karena di sini tupoksi kita pertama seperti yang saya utarakan dari pertanyaan sebelumnya, itu tindakan-tindakan represif dan reprensif. Nah, di sini sebenarnya pertanyaan ini agak sinkron dengan pertanyaan yang awal sebelumnya, karena ketika turis melakukan aktivitas Snorkeling ya? snorkeling atau Diving gitu. Di situ kita hadir untuk melakukan tindakan penyelamatan, dan sebenarnya fungsi kita ini para wisata kan ini ketika akan datang banyak turis itu pertama adalah keamanan. Oke, safety ya. Safety. Makanya seperti yang saya utarakan tadi itu kita lebih cenderung ke humanity, ke kemanusiaan dan ke safety tourism. Oke. Seperti itu. Oke, ya karena memang untuk jualan pariwisata khususnya Kota Manado dan Sulawesi Utara itu memang laut ya. Ya, benar, Pak. Ya, jadi sangat dibutuhkan untuk Balawista ini. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Balawista membangun sinergitas kerja dengan elemen pariwisata yang lain, misalkan HPI? Oke, terima kasih. Pertama-tama kami juga sangat bersyukur karena pada saat wawancara ini kami juga diundang dari LSP Bunaken dan bersama-sama rekan-rekan HPI untuk melakukan uji kompetensi Ekoturism. Oke. Nah, di sini kita dengan teman-teman HPI bersinergitas bekerja sama. Paling tidak ada sedikit pengetahuan dari kita, anggota Balawista Provinsi Sulawesi Utara, tentang bagaimana ekoturism tersebut. Sehingga kerjasama tersebut nantinya akan juga bermanfaat bagi anggota-anggota Balawista yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Oke. Jadi untuk memang karena ini kan boleh dikatakan kerja lapangan ya. Iya. Jadi memang sinergitas itu sangat perlu antara Balawista dan lebih khusus untuk organisasi pariwisata semacam HPI. Karena memang itu orang lapangan yang pasti akan bersentuhan ya. Oke, untuk pertanyaan berikut, program kerja Balawista Sulut tahun ini atau tahun depan itu apa saja, Pak? Terima kasih. Untuk rencana kerja kita tahun 2020, kita akan melakukan pelatihan, peningkatan kompetensi juga di tingkat life saving. Nah, kita barusan melakukan pelatihan tingkat kompetensi yang namanya basic training untuk meningkatkan kemampuan skill anggota Balawista Provinsi Sulut. Ke depan ini kita juga akan melakukan pelatihan kedua, yaitu life saving. Nah, di sini kami juga sangat berterima kasih karena dukungan juga Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulut, Bapak Henry Kecili, yang mensupport kami untuk mendapatkan program ini. Nanti ke depan mudah-mudahan ini bisa bersinergi dan program ini bisa dapat kami peroleh. Semoga program ini juga dapat bermanfaat bagi anggota kami. Seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang untuk pertanyaan paling banyak yang ingin menanyakan ya, entah mungkin adik-adik yang ingin bekerja di dunia pariwisata, itu cara perekrutan Balawista itu persyaratannya apa saja? Supaya mungkin ada adik-adik ya atau yang pelaku pariwisata yang ingin bekerja sebagai tim Balawista itu bisa dapat gambaran itu. Jadi untuk cara perekrutannya seperti apa? Oke, terima kasih. Baik, cara perekrutan kami sebenarnya simpel saja, Pak. Karena
kami membuka perekrutan ini secara umum. Baru-baru kegiatan kami juga sempat kami publish ke ke media sosial, ke Facebook, terus ke YouTube. Dan juga animo masyarakat cukup besar itu, teman-teman yang masuk pada pelatihan yang awal. Nah, ke depan kami akan mencoba bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang tentunya SMA atau perguruan tinggi yang tertarik dengan organisasi kami Balawista, sehingga itu juga dapat bermanfaat. Nah, ke depan juga kami berharap teman-teman juga anggota seperti API juga atau ASITA dan lain-lain sebagainya bisa juga bersinergi untuk bekerja sama dengan kami menjadi anggota Balawista seperti itu. Dan sebenarnya persyaratan yang paling penting dari perekrutan anggota Balawista itu adalah kemampuan berenang dan kemampuan fisik, karena tidak mungkin kita melakukan tindakan penyelamatan kalau tidak dibekali dengan kemampuan fisik dan kemampuan skill yang mumpuni. Iya, betul. Soalnya kan nggak mungkin juga menyelamatkan wisatawan, tapi balawistanya nggak bisa berenang ya Pak ya? Benar, Pak. Itu lucu juga itu ya. Oke, para pemerhati wisata, itu wawancara singkat kita dengan Pak Rein Samadi. Untuk terakhir nanti kita akan saksikan closing statement dari beliau, himbauan seperti apa untuk Balawista ke depan. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Nah, Balawista hadir di Provinsi Sulawesi Utara ini sebenarnya seperti statement saya sebelumnya untuk kemanusiaan dan safety tourism, Pak. Untuk juga ke masyarakat, karena ini memang sangat-sangat penting bagi kita, karena juga kita sedang berada di dalam program sinergitas pemerintah, baik program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada, yaitu tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus seperti itu. Nah, di sini kita akan bersinergi dan menempatkan anggota-anggota Satgas kita di destinasi wisata Tirta yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, harapan kami kiranya masyarakat juga menerima kami sebagai organisasi yang membantu pemerintah dalam melakukan penyelamatan dan himbauan-himbauan, arahan-arahan untuk keselamatan dan kemajuan para wisata yang ada di Sulawesi Utara khususnya. Ke depan juga kami berharap kami bisa bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, pelaku-pelaku pariwisata maupun himpunan-himpunan pariwisata yang ada, asosiasi-asosiasi pelaku pariwisata yang ada, dan juga pemerintah provinsi, kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, terlebih dinas-dinas pariwisata, dan juga yang ada di provinsi, dinas provinsi pariwisata, dinas provinsi pariwisata Sulawesi Utara. Nah, untuk kedepannya harapan kami semoga kami juga bisa disupport, bisa ditunjang oleh Kementerian Parekraf dan Baparekraf, karena memang sinergitas kami lembaga ini berada di bawah pantauan atau monitoring dari Kemenparekraf dan Baparekraf. Nah, kalau di kabupaten kota dan provinsi kami berada di bawah Dinas Pariwisata. Nah, harapan kami program-program kami ini bisa ditunjang dan disupport oleh dinas-dinas terkait, dinas pariwisata yang ada di kabupaten kota, dinas pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kami juga bersyukur sekali karena kami telah disupport oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata, yaitu Bapak Hendrika Cili, yang melakukan terobosan-terobosan baru untuk majunya organisasi kami. Dan harapan juga kami ke depan, Bapak Deputi, Bapak Wisnu Tama Tarumabawa, terima kasih Pak karena telah mensupport kami dalam perhatian awal. Harapan kami juga ke depan Bapak juga bisa mensupport kami dengan kemajuan pariwisata yang ada, bukan cuma hanya di Sulawesi Utara tapi di seluruh Indonesia. Dan terakhir kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Wisnu Tama Kusubandio yang telah juga menunjang kami. Kiranya ke depan juga kami akan melakukan terobosan-terobosan baru
untuk penambahan terakhir bahwa kami akan melakukan event namanya World Lifeguard Competition yang tentunya ada berafiliasi bekerjasama dengan organisasi lifeguard di luar negeri, misalnya seperti ISLA dan ILS yang dari Kanada dan Australia. Harapan kami itu juga sinergi dengan program Kementerian Parekraf dan Bapparekraf, yaitu mitigasi rencana mendatangkan turis kembali ke daerah kami atau daerah yang ada di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Dan semoga Balawista hadir ini bisa membawa dampak yang sangat bagus untuk kemajuan pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh Indonesia. Balawista kuat, pariwisata hebat.